Hai, welcome in this podcast. Nama saya Teddy Karistio, absen 22 dari kelas 11 IPS 2 bersama teman-teman saya. Nama aku Laurencia Dinda dari 11 MIPA 2, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Rafael Urida Binaya, kelas 11 IPS 1, nomor absen 19. Saya Andreas Ganendra Abimanyu Rismawanto dari kelas 11 Bahasa, nomor absen 3. Nah, sekarang kita akan bahas tentang corona nih. Iya weh, aku bosen di rumah, kayak nggak ada kerjaan. Mana PPKM diperpanjang terus lagi. Ya emang udah nasib kita begini, harus terimalah. Emang harus, tapi kan kasihan juga pedagang yang jualan. Iya, banyak yang dipulangin dari kerjaannya. Ya alhasil kena potong gaji. Papaku kena PHK loh. Lah, kenapa weh? Ya karena pabrik tuh sekarang lebih banyak yang memilih kerja pakai mesin. Kan kalau pakai mesin jadi gak butuh banyak orang buat kerja. Ya juga sih, tapi kan kalau gini ya kasihan yang cari kerja gak dapat karena kerjaannya diganti oleh mesin. Zaman pasti berubah, gak ada yang stay di satu zaman aja. Pasti ada perkembangan revolusi yang besar. Karena manusia juga pasti punya pola pikir yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi bakal ciptain suatu alat yang membantu kinerja produksi. Semakin hari populasi manusia juga bertambah loh. Ya pabrik harus lebih cekatan dalam kerja supaya bisa menghasilkan barang lebih banyak. Makanya pakai mesin. Kalau pandemi gini juga harus jaga jarak biar gak nyebar lebih banyak virusnya. Tapi kalau pakai mesin malah nambah polusi nggak sih? Iya, nambah populasi dari asapnya itu. Kendaraan bermotor juga nambah-nambahin polusi. Tapi sekarang udah banyak mobil listrik loh. Kalau mobil listrik masih mahal di Indonesia. Tapi lebih baik pakai mobil listrik daripada bensin. Mobil listrik juga meminimalisir berkurangnya minyak bumi, karena kalau habis kan bisa kesulitan buat ngelakuin aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di materi sumber daya alam, minyak bumi termasuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan mungkin saja cepat habis. Nah, alternatif energi kayak membangkit listrik tenaga air, membangkit listrik tenaga udara kalau pakai PLN, atau kepanjangannya perusahaan listrik negara. Sama aja karena listrik dari PLN juga butuh minyak bumi buat hasilin listrik. Percuma juga kalau polusi berkurang tapi kayak hidup gak sehat. Kalau udah kena penyakit baru nyesel. Bener tuh kayak papaku, kayak hidupnya nggak sehat, malahan sering keluar rumah. Waktu pandemi jadi positif corona, sekarang masih isolasi kok. Jangan lupa suruh berjemur jam 10 loh, jam 10 pagi. Iya udah, malahan sekarang olahraga juga, sekalian berjemur. Olahraga apaan emang? Pakai masker kan? Ya pakai lah, nggak mungkin nggak pakai, nanti malah diprotes tetangga. Karena halaman depan rumah luas, jadi ada semacam net gitu kan. Nah itu, papaku olahraga voli, sebenarnya jago voli, cuma males aja buat ngelakuin. Bisa teknik apa aja emang? Ada smash, passing, servis. Papaku paling jago di servis. Servis bawah itu dia paling jago. Kalau mau minta ajarin voli sama papaku aja kalau nggak sibuk. Boleh juga, tapi nunggu sembuh dulu lah, nggak mungkin kan sekarang. Iyalah. Jangan lupa buat suruh minum jahe, soalnya bagus buat kesehatan, nambah imun tubuh. Oh iya baru inget, ya udah bisa beli sekalian belanja. Nah, berhubungan bahasa kan termasuk tanaman herbal nih. Ada yang ingat nggak kira-kira struktur sel tumbuhan gitu? Ya inget lah, kan ada membran sel, terus sitoplasma sama apalagi tuh lupa. Nukleus juga ada, terus itu retikulum juga, terus itu mitokondria, ingat gak? Terus masih ada vakuola, kan di dinding sel juga ada. Ya ingat-ingat lupa gitu. Fungsinya? Coba Din, jelasin fungsi-fungsinya. Kamu kan anak IPA, harusnya bisa lah. Ya bisa lah, tapi buka buku bentar ya. Anak IPA kok lupa gimana sih? Mungkin terlalu susah mata pelajaran di kelas MIPA. Iya emang susah sih. Nih udah ketemu. Nah membran sel itu fungsinya melindungi inti sel. Sitoplasma fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Nukleus fungsinya menjadi pusat kontrol sel. Retikulum endoplasma fungsinya alat transportasi zat-zat dalam sel. Mitokondria fungsinya respirasi seluler. Badan Golgi fungsinya tempat ekskresi sel. Vakuola fungsinya menyimpan cadangan makanan. Kloroplas fungsinya berperan dalam proses fotosintesis. Dinding sel fungsinya membentuk dan melindungi tumbuhan. Jadi gitu. Banyak amat.
Ya emang segitu, mau apa lagi? Coba deh sekali-sekali belajar IPA, pasti seru. Buat minuman saya gimana sih? Kan pandemi gini mana PPKM juga kan, masa mau keluar rumah, mendingan buat di rumah, ya kan? Ya mending buat di rumah. Aku baca-baca kok jahe harus dibakar. Emang fungsinya apaan? Bukan langsung dikupas terus direbus. Jahe yang bakal diolah menjadi wedang lebih baik jahe yang tua umbinya. Jahe ini perlu dibakar dulu di atas api, biar aromanya keluar dan rasanya nggak pahit. Sebelum direbus sama air dan bahan lainnya, kupas dulu kulit yang mengelupas, lalu memarkan. Nah, habis itu aroma jahe yang jadi lebih wangi dan enak. Jika diiris dan langsung direbus dengan air, rasanya agak sedikit pahit dan aromanya kurang wangi. Jahe juga termasuk pembakaran sempurna kan? Bener gak Din? Iya benar, pembakaran sempurna terjadi antara hidrokarbon atau HC dengan oksigen atau O2 akan melakukan reaksi kimia untuk membentuk senyawa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Kedua senyawa ini tidak beracun, jadi HC plus O2 sama dengan CO2 plus H2O sama dengan pembakaran sempurna gitu. Gak ribet sih kalau udah bahas IPA begini. Aku nggak terlalu paham sih. Dipahami aja. Kalau tertarik ya mending belajar mandiri. Udah males duluan. Terserah. Oh ya Vel, kamu beli lampu gantung di mana sih? Lampu mana? Lampu gantung yang di ruang tamu itu loh. Oh itu buat sendiri dari kardus sih. Dicat terus ditempel-tempel jadi tebal gitu. Siapa yang buat itu? Mamaku itu emang kerjaannya ngumpulin sampah jadiin kerajinan gitu, apalagi limbah kardus paling banyak karena kan juga mama ngambil dari swalayan gitu, banyak kardus yang gak kepake. Tau gitu aku juga buat, malah bagus juga kan peduli lingkungan daripada numpuk terus jadi limbah yang nanti jadi ngotori lingkungan kan. Hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari dibungkus pakai kardus. Nah mamaku kan kayak seorang wirausahawan, karena mama sering lihat tumpukan sampah di depan rumah banyak kardus, terus lihat sekeliling perumahan banyak kardus dibuang, ya mamaku inisiatif buat bikin kerajinannya, judulnya kerajinan bangun datar, Pakai judul segala gitu. biar bisa dikenalin ke orang-orang jadi gak bingung kalau mau cari di internet. Barang kerajinan kan juga punya nilai seni yang tinggi karena akan menuntut berkarya menggunakan keterampilan tangan. Limbah kan nggak cuma kardusan, kenapa nggak pakai limbah yang lain? Kan limbah yang paling banyak numpuk, yang bener-bener paling banyak dibuang numpuk gak kepakai. Emang kardus itu paling banyak, tapi mamaku juga ngambil limbah yang lain kayak plastik, kain perca, karena di tempatku rata-rata penjahit. Kalau kulit jagung ada nggak? Daerah rumah Raffi kan banyak bangunan, jadi nggak ada lahan terbuka buat perkebunan. Pasti banyak pabrik. Gak banyak sih, cuma sedikit, itu pun juga bersih banyak mesin. Polusi juga soalnya di belakang rumah pas, jadi aku tinggal di perumahan. Nah perumahan ini dekat pabrik itu. Namanya juga zaman pasti ada aja lah pembaruan dari manusia yang dulunya kerja pakai tangan manual, sekarang pakai mesin canggih. Kayak pembahasan awal tadi tentang mesin. Ya ini kita sebut revolusi industri. Nah kasihan juga perusahaan kecil yang nggak bisa bersaing malah jadi bangkrut. Ya memang setiap perjalanan hidup bakal ada yang namanya kegagalan. Kalau kita masih ada tekad untuk maju, pasti bisa berhasil di kemudian hari. Jangan mengeluh, jangan lupa juga selalu andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sewaktu awal-awal papaku positif corona juga Tuhan bantuin kok, tapi lewat umat, katanya sih dari gereja yang bantuin buat kasih sembako gitu. Karena kan papa juga kena PHK dan gak punya pekerjaan, jadi gak bisa hasilin uang. Tiba-tiba gereja kirim bantuan berupa sembako, dan itu bantuin banget buat kebutuhan sehari-hari karena gak punya uang. Tuhan selalu sedia pertolongan melalui berbagai cara. Bahkan orang yang gak kita kenal aja bisa Tuhan pakai untuk menolong kita di saat keadaan kita susah. Gereja juga sebagai persekutuan terbuka. Persekutuan terbuka gimana? Suatu komunitas yang mampu mengangkut orang-orang dengan penuh cinta kasih.
dan juga mampu beradaptasi dengan dunia luar, karena gereja adalah gambaran dan rupa Allah di muka bumi ini. Gak paham. Gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk dunia, kegembiraan dan harapan serta kabar sukacita sehingga menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Paham gak? Oke, paham. Kita masih bisa melihat cinta kasihnya kepada kita lewat gereja. Dibangun juga sebagai tempat bersatunya umat-umat untuk memuji dan menyembah Dia. Pembahasan kita tuh terlalu jauh yo. Kita kan bukan orang alim seperti pada umumnya. Gak apa-apa lah, sekali-sekali. Mending bahas yang lain. Oh iya, ada berita di Jerman, katanya mantan Menteri Komunikasi dan IT di Afghanistan jadi pengantar pizza di Jerman. Agak lucu sih karena sekarang juga Afghanistan dikuasai sama Taliban. Kalau di sini ada yang bisa bahasa Jerman nggak? Aku bisa, kenapa? Coba praktekin, ceritain keluargaku yang kamu tahu. Ngomongin apa? Nama saya Rafael, nama ibuku adalah Frida. Ibuku berumur 43 tahun. Ibuku bekerja sebagai penjahit. Hobi ibu saya adalah membuat kerajinan tangan dari bahan bekas. Ibuku tinggal di Hanover. Ibu saya memiliki 2 saudara laki-laki, yaitu Peter dan Lou. Orang tua ibuku adalah Ella dan Daniel. My name is Rafael. The name my mother is Frida. My mother is 43 years old. My mother arbeitet als Schneiderin. Das Hobby my mother is das Basteln aus Graubauten waren. My mother lived in Hanover. My mother had 2 brothers, namely Peter and Lou. The England, my mother, Heben, Ella, and Daniel. Bagus juga ya cara pengucapannya. What do you think about the German language? I do not understand in understanding it. I do not agree with Dinda opinion about the pronunciation. Kok pada ngomong bahasa Inggris sih? Aku kan nggak paham. Biarin kan lumayan mengasah kemampuan berbicara atau speaking. I also don't agree with Tito Besius. If people are afraid to speak, even though they can speak English, they will get this and lazy to learn English. In learning, we must be able to be independent, have each other's awareness to be able to advance in mastering material, just like English. If there is no encouragement from ourselves, others must also encourage. Bahasa Inggrismu lumayan juga. Belajar di mana? Dari film tanpa subtitle. Ya udah deh, besok aku belajar Inggris juga. Nah gitu, kebanyakan main jadi jarang belajar kan. Emang tahu dari mana kalau aku sering main? Aku sering lihat di sekaten jalan-jalan sendiri. Emang sekatenan tuh apa? Kayak pasar malam, tapi masuk kebudayaan Jogja dan Solo. Masa Rafael nggak pernah ke sekaten? Oh iya, kan Rafael baru pindah dari luar kota. Iya, jadi sekaten itu kayak rangkaian kegiatan tahunan gitu loh. Sebagai peringatan Maulud Nabi Muhammad yang diadain 2 keraton di Jawa. Nah itu Keraton Surakarta sama Keraton Yogyakarta. Kayak gimana toh? Sekaten diadain buat upaya menyiarkan agama Islam karena orang Jawa saya itu suka gamelan dan juga gunungan. Nah, kalau nggak tahu gunungan sekaten itu buah sama sayur yang disusun bentuk kerucut kayak gunung dan diarak dari keraton ke masjid terus diliputi masyarakat. Seru sih kalau tiap hari diadain sekaten, tapi ya sayangnya cuma setahun sekali. Beda sama pasar malam, kalau sekaten lebih meriah, lebih rame, banyak wahana. Ya karena corona jadi udah gak main ke sekaten karena udah gak diadain. Loh, biasanya kamu kan main di taman sama adikmu, ya masih di hiburan dong, nggak bosen di rumah. Tapi cuma ada jungkat-jungkit, masa main itu terus? Tapi ya seru sih, waktu itu main, terus diajarin sama kakak tentang resultan gaya sama momen gaya. Baru juga diajarin, mana coba jelasin. Nah jadi gini, beratku itu 40 kilo, sedangkan adikku 35 kilo. Jarak kedua masing-masing pada titik tumpu itu 2 meter dan 1,5 meter. Agar jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang, maka total gaya yang diberikan ke arah vertikal ke bawah harus sama dengan gaya normal pada penumpu jungkat-jungkit. Kalian bisa lihat tata caranya pada layar kalian.
Oke, terima kasih Dinda atas penjelasannya, dan sebagai penutup karena nggak mau lama-lama kasih yang dengerin dari tadi pasti bosen. Nah, ini ada tembang dengan lagu dan bilangan 12U 6A 8I 12A. Nah, ini tembangnya dibacakan biasa aja ya. Dari wong kudu duwe budi sing luhur kanggone lingkungan ingkang sregep kanthi ati bisa nuduhake kepentingan liyan. Nah, amanatnya yaitu duweni watak sing peduli marang lingkungan, kudu ikhlas kanggo akti kanggo kepentingan bareng-bareng. Makasih semua, maaf jika kepanjangan, and sebagai generasi peduli aset. Have a nice day, thank you, bye bye.